Ya. Jadi untuk hari ini, seperti yang saya sampaikan di hari pertama, bahwa materi kita itu berkaitan mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, materi yang berdasarkan FR ya. Sampai hari ini juga FR-nya masih sama. Ya, lebih banyak yang bertanya terkait mengenai penalaran. Kalau untuk wawasan kebangsaan sendiri itu lebih banyak penalaran. Kalau FR-FR yang beredar yang diserahkan ke saya, menurut saya akan terjadi perubahan itu ketika sudah masuk di minggu kedua. Kalau di CPNS sih seperti itu ya. Ada perubahan-perubahan secara signifikan jenis soal itu di minggu kedua, biasanya seperti itu. Nah, jadi sama dengan yang kemarin, saya akan memulai dengan materi terlebih dahulu. Ya, jadi saya akan mulai dari materi dulu. Jadi adik-adik semua, dalam proses penjelasan saya ini mungkin sebagai bekal untuk mengerjakan tes wawasan kebangsaan yang tipikalnya adalah penalaran. Jadi kalau teman-teman mau biasanya baca di Telegram mungkin atau di Instagram, kalau TWK penalaran itu tidak perlu belajar. Ada benarnya, ada salahnya juga. Kalau benarnya, ya kita tidak perlu hafal pasalnya, kita tidak perlu harus hafal butir-butir Pancasila, atau kita tidak harus ingat tanggal, ya, karena itu adalah tipikal soal LOTS ya. Tapi kalau dibilang 100% kita tidak perlu mempersiapkan TWK, menurut saya kurang tepat juga, karena ketika kita mengerjakan soal penalaran, apalagi dia tipikalnya adalah tes wawasan kebangsaan, adik-adik itu tidak bisa menalar kalau tidak punya filternya atau tidak punya pisau ukurnya. Nah, pisau ukur itulah yang adik-adik harus miliki. Biasanya ada yang habis ujian itu bilang begini, saya tidak belajar, tapi bagus TWK saya. Coba lihat-lihat baik-baik, yang ngomong itu biasanya memang orangnya cerdas, atau misalkan memang analitisnya itu memang bagus. Ya, itu tipikal-tipikal orang-orang seperti itu yang biasanya ngomong. Nah, kita akan masuk ke materi, dan saya akan bagi ini menjadi 3 bagian materi. Materi pertama terkait mengenai fungsi Pancasila, terus yang kedua akan masuk ke implementasi Pancasila. Setelah itu yang FR terbanyak itu adalah berkaitan mengenai Undang-Undang Dasar. Saya izin sebentar ya, saya mau tutup pintu dulu karena ada yang balapan kayaknya. Oke, kita masuk ya ke materi yang pertama. Jadi hal yang paling pertama adalah terkait mengenai fungsi Pancasila. Dulu di tahun-tahun LOTS, di tahun 2013 ya, tahun pertamanya CAT itu muncul di era saya waktu itu, pertanyaan-pertanyaan itu seputar filsafat. Ya, pertanyaan itu berhubungan dengan filsafat. Kalau sekarang kan dia bukan lagi filsafat, tapi implementasi. Nah, ternyata semenjak tahun 2020, kembali lagi dia mengarah ke filsafat, tapi dia mencoba untuk mencari implementasinya. Oleh sebab itu, adik-adik semua, saya harus menjelaskan terlebih dahulu makna setiap fungsi-fungsi Pancasila ini. Ya, walaupun yang nanti ditanyakan itu bukan makna dari fungsi Pancasila, tapi biasanya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan adik-adik baca buku atau misalkan buka di internet, itu kan banyak sih sebenarnya fungsi-fungsi Pancasila. Nah,
yang ada di tampilan adik-adik semua ini adalah hasil pemikiran saya sendiri. Jadi pembagian-pembagian yang ada di layar ini adalah mapping saya ketika saya belajar mengenai fungsi-fungsi Pancasila. Saya biasanya itu membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah ketika Pancasila itu ingin diamalkan. Ya, fungsinya itu hanya ada dua. Ya, ketika Pancasila itu mau diamalkan, berarti fungsinya akan terbagi atas dua menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan pedoman hidup bernegara. Sedangkan kalau Pancasila itu ingin dihayati, maka kita harus melewati prosedur ini. Ya, jadi saya akan menjelaskan dulu dari sisi penghayatan. Kenapa saya bilang harus melewati prosedur? Ya, melewati step by step yang ada di layarnya adik-adik semua. Yang ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena fungsi Pancasila dimulai dari nomor 1 ini hingga ke nomor 4 ini menurut saya ketika saya membaca buku-buku yang berkaitan mengenai Pancasila, dia menjabarkan terkait mengenai sebuah historis. Nah, Pancasila ingin dihayati tentunya akan mulai dari fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa. Kenapa dikatakan sebagai jiwa? Jiwa itu kan kalau misalkan kita manusia, ya hatinya kan. Nah, jiwa bangsa itu selalu identik dengan apa yang di dalam diri kita. Oke, jadi saya lanjut. Oke, jiwa bangsa itu selalu identik dengan masa lalu yang teman-teman biasanya identik begini, soalnya itu berhubungan dengan sejarah kalau jiwa bangsa. Salah satu keywordnya itu adalah berhubungan dengan sejarah di mana Pancasila itu belum berbentuk sebuah format baku yang harus 5 sila seperti itu. Jadi jiwa bangsa itu melekat pada tubuh Anda masing-masing. Itu adalah keyword pertama mengenai jiwa bangsa. Keyword kedua, jiwa bangsa itu selalu identik dengan sejarah. Nah, ketika nilai-nilai Pancasila yang belum disebut Pancasila di masa lampau itu akhirnya menimbulkan ciri khas terhadap pribadi-pribadi setiap orang, maka disebutlah kepribadian bangsa. Ya, jadi ketika sudah di dalam hati itu orangnya yang tahu isi hati kita kan kita sendiri ini. Tapi ketika itu menjadi sebuah perbuatan, berarti itu sudah masuk kepribadian. Nah, biasanya Ya, biasanya kepribadian bangsa ini dia identik dengan ciri khas. Ya, jadi ciri khas. Kalau zaman sekarang kepribadian bangsa itu identitas yang berhubungan dengan bangsa. Ya, kayak misalkan kita orangnya itu sering menggunakan kita punya ciri khasnya itu suka tolong menolong, ya itu adalah kepribadian bangsa. Nah, kalau sudah masuk ke pandangan hidup, ya masuk ke pandangan hidup, ini yang si kepribadian, ya ciri khas itu mengkristal dan menjadi pandangan kelompok. Makanya disebut sebagai the way of life, ya pandangan hidup tersebut. Nah, ketika kelompok-kelompok itu menyepakati bahwa hal-hal tersebut itu benar adanya, dan kelompok-kelompok itu akhirnya bergabung menjadi organisasi-organisasi atau satu organisasi yang terstruktur, maka timbullah fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi ini kalau kita lihat dari histori, sebenarnya fungsi Pancasila pada sisi sebelah kanan yang penghayatan ini, menurut saya adalah sebuah perjalanan sejarah. Mulai dari cikal bakal akhirnya muncul nilai-nilai, ya sejarah-sejarah yang berhubungan mengenai nilai-nilai dasar Pancasila, ya, yang dimiliki oleh setiap insan yang ada di Indonesia. Ya, setelah itu diwujudkan menjadi sebuah ciri khas perilaku-perilaku dalam kepribadian bangsa dan diwujudkan menjadi kesepakatan kelompok atau pandangan hidup. Nah, ketika kelompok-kelompok ini berbentuk menjadi sebuah organisasi, maka ditulislah dalam sebuah perjanjian luhur.
Itu dari sisi penghayatan. Nah, kalau dari sisi filsafat, ya ini kan tadi saya jelaskannya dari sisi penghayatan ya. Nah, ternyata ada lagi unsur atau fungsi Pancasila di luar daripada penghayatan yang saya sudah garis bawahi, yaitu filsafat ideologi. Kita fokus di sini dulu ya. Filsafat dan ideologi. Apa bedanya fungsi Pancasila dari filsafat dan ideologi? Filsafat itu adalah pola pikir. Jadi Pancasila sebelum dia berbentuk menjadi sebuah Pancasila, ya sebelum dia berbentuk sebagai Pancasila, si filsafat inilah ya yang dijadikan pola pikir. Ya kalau misalkan ada lihat di sini, ya saya sudah kasih sedikit keyword untuk yang di bawah tadi. Jadi dia keywordnya itu adalah pola pikir, ya sudut pandang, dengan ada keywordnya itu nilai dan pemikiran dapat menjadi substansi untuk menentukan ideologi. Ya. Jadi belum ada ideologi kalau filsafat. Nah itu kan bahasa filsafatnya agak ribet ya. Tapi kalau saya lihat soal, kalau dia sudah mengarah ke filsafat, lihat saja di soal kalau dia sudah sebut kata-kata nilai, ya nilai-nilai, sudut pandang, berarti itu sudah masuk ke filsafat. Tapi kalau dia berbicara mengenai ideologi, berarti dia akan berbicara mengenai target dari negara tersebut. Oke, nah kita kembali ke slide sebelumnya. Setelah filsafat, pola pikir, akhirnya pola pikir itu diwujudkan dengan menjadi sebuah cita-cita, maka ideologi ini tentunya akan berbentuk pedoman. Nah, inilah cikal bakalnya akhirnya lahir namanya pengamalan. Ya. Saya akan jelaskan dari sisi kiri lagi. Ya, saya akan jelaskan di sisi ini. Mudah-mudahan ini adik-adik bisa mengikuti dengan baik. Kalau misalkan tidak paham, nanti nanya lagi ya. Saya jelaskan dulu secara keseluruhan. Jadi setelah ideologi ini, setelah masuk ideologi ini, berarti masuklah ke sub pengamalan. Namanya saja mengamalkan, ya. Berarti kita butuh pedoman. Intinya adalah pedoman. Nah, pedoman hidup bermasyarakat dan pedoman hidup bernegara. Kalau kita sebut pedoman, tentunya adik-adik harus ingat kalau kata-kata pedoman berarti harus ada yang terlihat kan atau ada bukunya. Secara tertulis dia. Ya, jadi dia harus secara tertulis. Nah, ya, dia harus secara tertulis. Sehingga dikatakan sebagai pedoman. Sedangkan kalau dari sisi yang di sebelah kanan penghayatan ini tidak harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan kapan dikatakan sebagai pengamalan, dalam hal ini pedoman, dia harus terlihat sebagai sebuah pedoman yang tertulis. Nah, kalau kita lihat dari pedoman hidup bermasyarakat, pedomannya itu dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk butir-butir. Sedangkan kalau pedoman hidup bernegara, dia dalam bentuk undang-undang dasar. Ya, jadi pedoman hidup bernegara itu dalam bentuk undang-undang dasar. Jadi ingat baik-baik bahwa Pancasila, ya Pancasila itu ya tertuang di dalam undang-undang dasar. Sehingga ketika ada soal yang bertanya pedoman hidup bernegara itu ada di mana? Ya ada di undang-undang dasar. Nah, pedoman inilah yang akhirnya diturunkan menjadi dua fungsi Pancasila. Yang pertama adalah dasar negara dan yang kedua adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya, jadi pedoman hidup bernegara ini diturunkan menjadi dua fungsi Pancasila, yaitu dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Nah, apa makna dari keduanya? Adik-adik bisa melihat dari slide ini, saya sudah membuat rangkuman ya, adik-adik bisa lihat di layarnya. Kalau dia sudah menyebutkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, keywordnya itu di sini nih, tata negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kalau dia sudah menceritakan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, berarti itu adalah dasar negara. Tapi kalau areanya masyarakat, berarti dia akan bersinggungan terkait mengenai pedoman hidup bernegara. Ya, kembali lagi ke pedoman hidup bernegara.
pedoman hidup bermasyarakat. Maaf. Pedoman hidup bermasyarakat. Jadi kalau dia areanya, kalau saya lihat FR ya, ternyata di situ pilihan di soal itu adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang ditanyakan fungsi Pancasila pada dasar negara. Nah, biasanya kita bingung, ini dasar negara kan harusnya keywordnya negara kan? Tapi kalau dalam substansi atau areanya itu adalah masyarakat, berarti kembalikan pada pedoman hidup bermasyarakat. Tapi untuk mengeliminasi pilihan-pilihan tersebut, tentunya harus ada unsur negara. Ya, unsur negara itu bisa menyebutkan negara atau pemerintahan, atau bisa menyebutkan undang-undang atau aturan. Ya, oke. Itu untuk dasar negara. Yang kedua adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, kalau sumber dari segala sumber hukum, ya, keywordnya itu selalu berkaitan mengenai landasan aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau dia sudah menyebutkan bahwa pasal ini bersumber dari Pancasila, atau misalkan undang-undang itu berdasarkan dari undang-undang dasar, atau peraturan daerah itu bersumber pada Pancasila, berarti itu nggak usah berpikir yang mana lebih duluan ya, yang mana yang ada dipilih, langsung saya sebut sebagai sumber dari segala sumber. Ini simpelnya. Jadi saya diamanahkan untuk membuat fungsi Pancasila ini simpel. Sebenarnya kalau dulu waktu saya kuliah, mata kuliah Pancasila itu 1 semester, ya 6 bulan. Ini saya singkat. Oke. Sebelum kita masuk ke soal, ada pertanyaan untuk fungsi Pancasila? Tidak ada? Bertanya, Kak. Oke. Oh ya, silakan. Tadi kan ada pedoman hidup sama pandangan hidup. Nah, jadi beda dari keduanya itu apa, Kak? Boleh diulang, sorry. Tadi apa? Kan ada pedoman hidup sama pandangan hidup. Jadi beda antara keduanya itu apa, Kak? Oke. Ya, saya tampilkan lagi. Atau saya tidak usah tampilkan ya. Ya, tadi Putu bertanya bahwa kalau dari sisi kiri yang pengamalan tadi itu kan ada pedoman hidup bermasyarakat. Sedangkan kalau di sisi kanan, si penghayatan itu ada pandangan hidup. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita melihat apa perbedaannya, tentunya perbedaan paling pertama adalah kalau pedoman hidup itu dia sudah berdasarkan butir-butir Pancasilanya, berdasarkan pedoman itu sendiri. Sedangkan pandangan hidup, dia akan lebih condong kepada kesepakatan bersama. Nah, kalau mau lihat realnya, pandangan hidup itu adalah norma sosial. Jadi tidak perlu ditulis. Ya, tidak perlu ditulis, kita sudah tahu bahwa itu berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di situ. Kalau dulu kita ambil contoh misalkan ya kayak di Bali. Dulu itu tidak tertulis bahwa kalau hari Nyepi semua tidak boleh kemana-mana. Ya, atau misalkan dulu kalau kita pakai celana di atas lutut biasanya itu tidak sopan. Nah, itu adalah lebih mengarah kepada pedoman-pedoman hidup ya. Pandangan hidup yang tidak tertulis. Kalau mau ditanya apa bedanya? Seperti itu. Aman? Aman, Kak. Oke deh. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita coba-coba masuk ke soal. Jadi sama seperti teknik yang kemarin, saya akan menunjukkan soal sederhana terlebih dahulu. Adik-adik supaya lebih enak, silakan jawab di kolom chat. Supaya saya bisa cek-cek juga nih jawabannya adik-adik sudah paham apa tidak. Silakan dijawab nomor 1. Oke. Ini masih gampang ya, belum masuk ke soal penara. Oke. Ya,
Good. Ya, karena soalnya itu membantu tetangga. Kan tidak mungkin jiwa bangsa, tidak mungkin dasar negara. Ya, simpelnya ya, ini trik kalau misalkan kepepet. Kalau di soal tidak menyebutkan negara, berarti coret saja kata negara. Seperti itu saya simpelnya. Ya, kalau kepepet, ya kalau tidak kepepet mah baca baik-baik aja. Nomor 2. Oh, kenapa bukan A? Sorry. Ada yang bertanya. Saya ke nomor 1 dulu ya. Kenapa bukan A? Kita kembali lagi kepada keyword jiwa bangsa. Yang paling pertama, ada 2 pandangan ya. Ada 2 alur definisi jiwa bangsa. Jiwa bangsa alur pertama adalah jiwa itu tidak bisa kita lihat. Kalau dia sudah berbentuk perilaku, berarti dia sudah menjadi pandangan atau kepribadian. Itu dari sisi yang pertama. Sisi yang kedua, jiwa bangsa itu berbicara mengenai sejarah. Atau kalau misalnya kita lihat dari kausalitas Pancasila, dia adalah kausa material. Atau materi-materi sehingga terbentuklah Pancasila. Seperti itu ya. Jadi tadi ditanya sama Sabila Bintang. Kenapa bukan alfa? Oke, lanjut ke nomor 2. Silakan dibaca. Kira-kira apa jawabannya? Oke. Sip. Nah, enak nih ya. Pokoknya kalau berhubungan dengan Pancasila itu gampang. Ya, ya simpelnya dia berbicara mengenai negara di soal. Berarti yang ada negaranya cuma error. Simpel. Ya, karena memang soalnya soal sederhana ya. Oke, kita lanjut. Lebih cepat ya. Nomor 3. Nah, saya suka kelas hari ini ya. Lebih cepat tanggap. Oke. Sudah nomor 3 ini belum ada yang salah ya. Good, betul. Keywordnya itu di sini nih, hierarki peraturan perundang-undangan. Berarti jawabannya adalah Bravo. Kenapa bukan dasar negara? Belum. Ini masih soal sederhana ya. Kalau mau lihat pembunuhan massal itu pas penalaran ya. Jadi ya seperti itu gampangnya. Kenapa bukan dasar negara? Walaupun dia berbicara mengenai tata pemerintahan, dia ada keywordnya hierarki peraturan perundang-undangan. Dia sudah menjabarkan bahwa ada tatanan tingkatan-tingkatan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi jawaban itu lebih mengarah ke berapa? Lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja tulis di kolom chat atau ada yang langsung bersuara saja ya. Siapa tahu saya kelewatan. Ya lanjut, nomor 4, silakan dijawab. Wah, hari kedua ini sudah mulai encer-encer otaknya. Oke, gampang juga. Ada nilai di sini. Dia menyampaikan sebuah sikap ramah. Ya, ya ada ramah. Ya, kenapa bukan jiwa? Ya sudah, karena tadi sudah terimplementasi. Ya, sehingga tidak mungkin jawabannya jiwa bangsa.
Oke, kenapa bukan pandangan hidup? Ya, karena di soal itu belum ada keyword ya pandangan hidup yang berkaitan mengenai interaksi langsung sama masyarakat seperti itu. Ya, dia berbicaranya mengenai nilai ramah tamahnya sehingga menjadi kepribadian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi ciri khas Indonesia itu masuk nominasi sehingga menjadi ciri khas tersendiri dari negara-negara lain. Sehingga jawabannya adalah Charlie. Oke, lanjut. Ini masih gampang ya, jadi saya agak cepat-cepat sedikit. Perjanjian luhur itu, oh ya, dijawab dulu nomor 5, setelah itu saya jawab pertanyaannya Kadek ya. Oke, kita kembali ke soal. Ya, kita sudah ada lihat ciri-ciri ya, ini tadi yang ditanyakan. Kenapa bukan jiwa bangsa? Tadi ada dua alur ya, dari sisi sejarah dan dari sisi bahwa itu memang belum terlihat. Nah, karena dia sudah menyebutkan kerajaan Sriwijaya, ya itu yang paling kelihatan bahwa itu adalah jiwa bangsa. Nah, tadi pertanyaan Kadek seperti ini, Kak, kalau misalkan contoh dari perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu kalau misalnya kita lihat sekarang itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu adalah perjanjian luhur. Jadi kalau misalkan bukan ada unsur kata menyepakati ya, menyepakati dalam sebuah perjanjian tidak seperti itu secara tertulisnya seperti itu. Tapi kalau misalkan di soal biasanya itu dia menyampaikan juga tentang sejarah, tapi dia mentionnya itu adalah berhubungan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi dia menyepakati atau proklamasi. Ya, saya ingat di tahun lalu proklamasi yang jadi contoh untuk perjanjian luhur itu proklamasi. Ya, menyepakati bahwa bangsa Indonesia ini merdeka seperti itu. Contohnya seperti itu. Oke. Nomor 6. Sama-sama Kadek. Oke. Apakah nomor ini akan terjadi pembunuhan massal? Oke, kita ke soal ya. Tadi ada yang jawab delta setelah saya bilang pembunuhan massal ya. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi kalau dia berhubungan dengan filsafat negara, berarti dia akan berbicara mengenai nilai-nilai dasar atau pola pikir untuk menentukan ideologi itu. Sedangkan kalau nilai negara adalah pada cita-citanya, ya, pada cita-citanya. Ya, untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, di soal dia bilang seperti tindakan Soeharto mewujudkan fungsi Pancasila apa? Ternyata semasa pengasingan Soekarno itu memikirkan mengenai Pancasila. Ya, ingat pengasingan Soekarno ini sebelum BPUPKI.
Ya, jadi pengasingan sebelum BPUPKI. Nah, sebelum BPUPKI berarti itu belum berbentuk Pancasila. Jadi Soekarno itu belum merumuskan bahwa itu akan disebut sebagai Pancasila ya sebelum BPUPKI. Jadi jawabannya adalah alfa. Cuman ngecil-ngecil lagi tadi. Ternyata ada yang jawab delta. Ya, jadi ini alfa. Ya, jadi kenapa bukan delta? Karena kalau dia sudah berhubungan dengan ideologi, berarti dia akan mentionnya adalah cita-cita. Atau dia sudah dalam bentuk causa pom. Jadi di dalam berbentuk format yang utuh. Oke, kita masuk ke soal penalaran. Silakan dijawab. Ada yang bertanya. Ima. Saya kembali dulu ya. Ya, kalau Ima bertanya bahwa bukannya kalau A itu ada pemikirannya terlebih dahulu. Ini kan dia lagi mikir nih. Ini kan dia lagi mikir nih. Apa yang dia pikirkan? Yang dipikirkan adalah berkaitan mengenai si Pancasila itu. Jadi kan sebenarnya dulu sebelum pengasingan itu dia belum menyebut bahwa landasan atau ideologi itu harus disebut sebagai Pancasila pada saat masa pengasingan. Sehingga tetap dikatakan sebagai filsafat negara. Jadi dia berpikir terkait mengenai nantinya seperti apa negara itu dibawa kemana. Jadi makanya jawabannya alfa. Ya, Hima ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Kita masuk ke penalaran. Ya. Ingat, ini baru nomor 1 ya. Silakan dibaca. Sama ingat baik-baik kalau sudah masuk soal penalaran, itu pelan-pelan saja dibacanya. Kalau soalnya sudah panjang, berarti lihat saja apa yang ditanyakan. Oke. Sudah 14 orang. Error. Gampang. Nah. Ya. Pokoknya kalau ketemu sama soal penalaran itu jangan langsung ciut duluan. Adik-adik itu sudah bisa langsung walaupun tidak menghafal, adik-adik itu sudah bisa temukan. Nah, kita beda ya soalnya. Di sini disampaikan bahwa fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ingat, fungsi Pancasila berhubungan dengan dasar negara itu ada 3 keywordnya. Keyword pertama menyebutkan negara, jadi cari di option itu berhubungan dengan negara. Keyword kedua berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Tapi hati-hati, yang ditanyakan adalah warga negara. Ya, berarti kita akan menggunakan keyword ketiga yang mengimplementasikan Pancasila itu sendiri. Nah, ternyata ketika dikatakan mengenai fungsi Pancasila sebagai dasar negara, dia sebutkan juga kata-kata pemerintahan yang demokratis. Berarti keywordnya yang ada kata-kata demokratisnya. Ya, karena kalau misalkan kita tidak melihat kata demokratisnya, yang alfa ini benar. Ya, yang Bravo kan pasti salah ya, karena di kantor, kalau ini di sekolah. Delta juga benar, error juga benar. Ya, jadi sisa alfa, delta, dan error. Nah, kenapa akhirnya jawabannya error? Ya karena
alfa dan delta ini tidak mengarah pada kata kunci demokratisnya, sehingga jawabannya adalah error. Oke, masih gampang, ya, masih enak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Delta. Oke. Yang lain, oh, sudah ada perbedaan. Ada delta, Charlie, dan error. Sudah mulai nih ya. Yo, yang lain saya masih nunggu karena ini baru berapa. Oke, ini rata-rata jawabannya delta, ada yang jawabannya Charlie, ada juga jawabannya error. Oke, kita lihat ya, di sini dia bilang sikap yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Jadi yang ditanyakan adalah pemerintah. Ya, ini sangat membantu adik-adik untuk mengeliminasi ya soal-soal penalaran. Dan ingat, yang ditanyakan adalah mencegah. Ya, mencegah berarti tindakan preventif. Ya, jadi sebelum ada gangguan atau hambatan yang berkaitan mengenai warisan kebudayaan tersebut. Jadi kalau kata hukum itu bukan mencegah, ya, bukan mencegah, tapi sudah terjadi. Nah, kenapa Bravo juga salah? Karena yang ditanyakan adalah pemerintah. Oke, nah, sisa Charlie, Delta, dan error. Nah, kalau Charlie mengembangkan rasa cinta terhadap produk-produk Indonesia. Ingat, yang ditanyakan batik. Kenapa sih Charlie ini bisa kita eliminasi daripada delta dan error? Karena yang Charlie ini fokusnya tidak mengarah ke batik. Jadi, nanti kalau ketemu sama soal, ini berdasarkan FR ya, banyak tuh jawabannya benar semua. Nah, berarti kembali lagi tips saya di hari pertama, ketika ketemu sama soal seperti ini, berarti adik-adik harus melihat yang mana yang spesifik mengarah kepada soal. Yang kedua, yang mana yang lebih baik. Kenapa cara ini kita coret? Ya, karena dia tidak menyebutkan batik. Itu yang pertama. Walaupun sebenarnya dia bagus juga. Ya. Nah, kalau misalkan delta dan error, ya, delta dan error, membentuk kelompok sadar produk lokal Indonesia khususnya batik, peduli dan bangga terhadap warisan budaya. Jadi kalau misalkan delta itu tindakannya adalah membentuk kelompok sadar produk lokal. Jadi ingat dia pemerintah ya. Dia adalah pemerintah. Apakah pemerintah itu hanya berhenti dengan membentuk kelompok saja? Ya, tentunya tidak, karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu harusnya itu bersifatnya secara luas. Nah, makna peduli
ya, dan bangga. Kalau kita cari, misalkan kita cari makna dari kata peduli, ya, kedengaran suara saya ya. Kalau kita kembali kata peduli, peduli itu dia sampai memperhatikan, ya, dia sampai memelihara, ya. Jadi jawabannya adalah error. Ya, jadi bukan delta jawabannya. Oke, aman? Ada pertanyaan? Adik-adik sepi ya hari ini. Ya, kenapa bukan delta? Yang paling pertama ditanyakan adalah pemerintah. Malah dia akan lebih condong kalau misalkan di sini masyarakat, berarti delta. Tapi karena dia bertanya mengenai pemerintah, harusnya cakupan atau solusinya itu harus lebih besar. Sehingga jawaban itu lebih ke error. Oke, kita lanjut ya. Oke. Silakan dibaca dan dijawab. Ini akan dibaca pelan-pelan. Charlie. Saya masih menunggu yang lain ya. Nah, sambil menunggu yang lain, saya mau jawab pertanyaan Hanan. Hanan bertanya tadi yang nomor 2 itu bukannya sifatnya dia general. Kalau yang delta itu kan spesifik. Ingat, jadi tadi itu di soal, saya naik dulu ya, saya tadi agak lupa. Kelompok sadar produk lokal. Jadi kelompok sadar produk lokal itu bisa komunitas juga yang membuatnya. Ya, jadi tidak harus pemerintah. Malah swadaya-swadaya itu biasanya dibuat oleh masyarakat. Ya, Hanan. Jadi kalau dibilang spesifik ke pemerintah enggak juga. Kalau misalkan adik-adik biasanya lihat yang biasanya peduli anak-anak terlantar, ya, yang real ya, yang real di lapangan itu, yang bisa kita lihat itu masyarakat. Ayo. Kembali ke soal ya, ke nomor 3. Apa jawabannya nih? Charlie, error. Yo. Oke, kita bahas ya. Apakah Anda yakin? Oke, di sini disampaikan adalah mencerminkan fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Berarti kembali ke butir-butir Pancasila ya. Kalau dia sebut sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Nah, kita kembali nih. Enggan mendengarkan lagu-lagu barat dan cinta lagu-lagu daerah Indonesia. Ingat, ya, nasionalisme bukan Calvinisme. Ya, enggan mendengarkan lagu-lagu barat. Ingat juga bahwa ketika kita di Pancasila di sila kedua dan ketiga itu disampaikan pada butir-butirnya bahwa ketika kita bekerja sama, ya kalau individu bekerja sama terhadap bangsa lain, itu kan sila kedua. Tapi kalau misalkan dia sudah membawa negara dan bekerja sama dengan negara lain, itu sila ketiga. Sehingga sebenarnya pada butir-butir Pancasila sudah menjelaskan bahwa kita tidak perlu apatis dengan negara lain, tapi yang harus kita jaga adalah rasa nasionalisme itu. Sehingga satu ini salah. Nah, kalau kita sudah ketemu sama yang salah, oke. Tadi saya sudah jelaskan ya, pedoman hidup dan pandangan hidup, ya.
Jadi pandangan hidup dan pedoman hidup sebenarnya maknanya hampir sama. Yang membedakannya adalah pada pegangannya. Kalau pedoman hidup itu sudah jelas pasti itu berlandaskan kepada butir-butir Pancasila. Tapi kalau kepandangan hidup biasanya itu mengarah kepada norma sosial, norma kesopanan. Ya, jadi yang jawab ada satu berarti kita salahkan saja ya. Alfa salah, delta salah, error salah. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita sudah ketemu sama option yang tersisa, ya, sudah ketemu dengan option yang tersisa, nggak usah dibaca yang sama, pasti sudah benar itu. Ya, sudah benar itu. Ya, supaya tidak membuang-buang waktu, yang beda itu kan cuma di nomor 5 nih. Ya, di nomor 5 saja. Berarti kita fokus di nomor 5-nya saja nih. Dia bilang seperti ini nomor 5 ini. Rela berkorban untuk melawan hate speech negara lain terhadap kasus-kasus illegal logging. Sorry ya, ini tipe nih illegal logging. Jadi yang kasus-kasus illegal logging itu kan sebenarnya tidak ada permasalahan dari soal ini pada illegal logging. Tapi kita rela berkorban untuk melawan hate speech. Ya, hate speech itu seperti ini. Sebenarnya kita layak untuk mendapatkan kritikan dari negara lain ya terhadap dampak illegal logging yang di Sumatera ya, kita ambil contoh dari Sumatera dan Kalimantan ya terkait mengenai pembakaran terjadinya kebakaran hutan karena ada illegal logging salah satunya ya, atau karena paru-paru dunia itu ada di Indonesia, itulah contohnya, sehingga kita ada kemungkinan memang untuk dikritik. Tapi keyword dari poin nomor 5 ini adalah hate speech. Jadi kita rela berkorban untuk ya mencegah terjadinya kritik-kritik rasis. Jadi hate speech itu kritik yang tidak manusiawi. Ya, makna dari hate speech itu dia lebih mengarah kepada ya pelan ya. Jadi hate speech itu ada lebih mengarah kepada kritik-kritik yang tidak membangun atau kritik-kritik yang ada di sila keempat. Ya, jadi jawabannya itu adalah berapa? Ya. Jadi kalimat yang mencerminkan fungsi Pancasila yaitu menghargai pendapat, bekerja sama, mematuhi aturan, dan rela berkorban untuk melawan hate speech. Kenapa dikatakan rela berkorban untuk hate speech-nya, bukan ke illegal logging-nya ya. Makna dari kalimat itu adalah pada hate speech-nya, bukan kepada illegal logging-nya. Sehingga jawabannya adalah berapa? Oke. Akhirnya kita temukan ya, pembunuhan massal. Ada yang jawab berapa enggak ya? Oh, ada Felicia. Sama Z. Oke. Aman? Ada pertanyaan? Oke. Saya mau, karena ini sudah lewat 1 jam, saya terlalu lama kayaknya di fungsi Pancasila. Saya akan masuk dulu sedikit, ya ini sedikit saja. Saya akan masuk ke pengamalan dari Pancasila itu sendiri. Jadi implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini singkat saja materinya sebenarnya karena menurut saya untuk materi pengamalan sila-sila di hari pertama saya sempat baca ada sampai 2-3 nomor yang ada kalimat terus kira-kira itu di sila keberapa. Tapi hari kedua dan hari ketiga saya sudah tidak menemukan FR yang bertanya mengenai itu di sila keberapa ya. Nah, saya akan jelaskan singkat saja berkaitan mengenai sila-sila ya. Kira-kira dia masuk ke sila keberapa. Nah, saya biasanya menjelaskan, sorry ya, tampilan di tab saya tiba-tiba bermasalah. Sudah ya, jadi saya jelaskan lagi ya, kok nggak muncul. Ini ada yang muncul nggak di layar atau hitam? Nggak ada, Kak. Sekarang sudah muncul?
Tidak. Muncul, Pak. Belum? Sudah ada yang muncul ya? Ya, ini kayaknya ada. Kayaknya jaringannya. Sudah muncul ya, ini agak layar kosong. Jadi memang hanya layar kosong. Jadi adik-adik semua, ketika kita membahas mengenai sila-sila, saya biasanya itu singkatnya seperti ini. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Biasanya saya bagi dua. Ya. Di sila pertama, sila kedua, itu selalu disebut sebagai fundamental moral. 3, 4, 5 itu selalu identik dengan politik. Nah, kalau di sila pertama itu selalu berkaitan dengan manusia dan Tuhannya. Kalau di sila kedua selalu identik dengan manusia dan manusia. Ya. Jadi dia selalu berbicara mengenai pribadinya, insan pribadinya. Jadi kalau misalkan ada soal, misalkan seorang pejabat negara itu tersenyum saat terjadi penangkapan kasus korupsi tertangkap tangan. Kira-kira tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara itu melanggar sila keberapa? Jangan jawab itu sila saya jawab saja ya. Jangan jawab itu pada area di sila kelima ya. Karena jawabannya itu adalah pada moral individu atau pribadinya. Sehingga jawabannya itu di sila kedua. Nah, kalau di sila ketiga saya biasanya simpel seperti ini. Kalau di sila ketiga itu selalu berhubungan dengan NKRI. Mau itu dia bela negara, dia maunya itu adalah patriotisme, mau dia itu pertahanan negara, itu pasti sila ketiga. Terus kalau di sila keempat saya selalu membagi dia menjadi dua, ya musyawarah, dan yang berikutnya adalah sistem pemerintahan. Maaf ya, ini kayaknya tab saya bermasalah, jadi tulisannya miring-miring. Didengarkan saja ya. Jadi kalau di sila keempat itu selalu fokus kepada musyawarah atau pada sistem pemerintahan. Nah, ini yang biasanya jadi perdebatan. Kalau kita taat, ya kita taat pada aturan itu di sila keberapa, ya kan? Kalau misalnya kita taat pada aturan, kira-kira itu masuk sila keberapa? Nah, kalau dia berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola berhubungan dengan keikutsertaan menerapkan pengertian berarti sila keempat. Sudah tidak tersebut untuk mencita-cita berarti dia dilakukan. Nah, selalu identik dengan tujuan bernegara. Oh, putus-putus ya? Oh, sorry. Oke. Oke, guys, saya tidak tampilkan dulu ya, kayaknya jaringan saya lagi bermasalah lagi. Jadi saya ulang, kalau di sila pertama itu selalu, kalau misalkan kita lagi berbicara mengenai implementasi atau pedoman hidup bermasyarakat ya, kita tidak berbicara mengenai, karena yang ditanyakan FR itu lebih banyak kepada kehidupan sehari-hari. Jadi yang sekarang yang saya jelaskan ini adalah pedoman hidup bermasyarakat. Kalau di sila pertama itu selalu identik antara manusia dengan Tuhan atau kepercayaannya. Ya, sedangkan di sila kedua ada juga agama, ya di butir kedua disebut juga agama, tapi ketika agama itu sudah ikut yang namanya suku, adat istiadat, berarti itu dia sudah masuk di sila kedua, ya untuk menghormati. Nah, ketika di sila ketiga saya simpelnya selalu bilang seperti ini. Kalau sila ketiga itu selalu berhubungan dengan NKRI. Jadi kalau dia berhubungan dengan nasionalisme, bela negara, patriotisme, berhubungan dengan pertahanan negara, ya sebagai warga negara berarti itu adalah sila ketiga. Kalau sila keempat saya selalu simpelnya bilang ya kalau di sila keempat itu saya bagi menjadi dua. Ya, di sila keempat itu rohnya atau nilai dasarnya itu adalah pada musyawarah mufakat dan sistem pemerintahan itu sendiri. Jadi kalau misalkan sistem pemerintahan, apa yang saya maksudkan sistem pemerintahan? Tata kelola pemerintahannya. Nah, biasanya itu ada soal seperti ini ya, soal tahun lalu seperti ini, bahwa kasus tahun lalu itu paling banyak soal-soal mengenai COVID ya.
Dia bilang seperti ini, bahwa pemerintah memberikan perintah kepada seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan PPKM, ya, dan masyarakat akhirnya menuruti aturan tersebut. Nah, tindakan masyarakat itu mengamalkan sila keberapa? Itu adalah mengamalkan sila keempat, ya. Di salah satu butir yang condong kepada taat pada aturan adalah dia itu beritikat baik untuk menjalankan keputusan musyawarah. Salah satu keputusan musyawarah itu dalam kehidupan pemerintah adalah undang-undang. Ya, seperti itu. Tapi kalau dalam soal itu sudah mentionnya atau dia sudah menyebutkan terkait mengenai tujuan kenapa adanya aturan, ya, atau dalam aturan tersebut itu dilanggar dan menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan, jadi ada dampak negatif terhadap seseorang atau negara atau ada dampak positif, itu berarti sudah masuk di sila kelima. Karena roh dari sila kelima adalah tujuan negara itu sendiri. Oke? Bisa? Aman ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau di sila ya, jadi dalam filsafat Pancasila, sila pertama dan sila kedua itu dikenal sebagai fundamental moral. Sedangkan sila ketiga, 4, dan 5 itu adalah fundamental politik. Sehingga kalau misalkan dalam proses kita membedah, kalau dia sudah sebut kata negara, sebenarnya kita sudah bisa lihat, oh dia akan masuk ke 3, 4, dan 5. Kalau taat aturan itu dia masuk sila ketiga. Nah, ini ada yang bertanya, ya betul, tahun lalu itu ada juga yang mention sila ketiga berkaitan mengenai kasus COVID-19. Biasanya itu contohnya, ya kalau nggak salah kemarin saya sudah sampaikan, contohnya itu dokter, ya rela berkorban, atau perawat rela berkorban untuk akhirnya dia bekerja totalitas. Dia merawat ketika dia ada yang meninggal, dia yang sholati, dia yang mandikan, dia sholati, dia yang kuburkan. Berarti itu sila ketiga. Tapi kalau misalkan ya itu contohnya ya. Tunggu, saya baca kolom chat dulu. Ya. Saya mulai dari atas ya. Kalau kata aturan tadi itu sila keempat dan kelima, tapi sila keempat itu lebih identik dengan bahwa aturan itu diberlakukan, sehingga masyarakat itu harus taat terhadap aturan itu. Tapi kalau sudah menceritakan, di soal itu sudah menceritakan mengenai kenapa harus ada aturan tersebut, dan aturan tersebut itu memberikan dampak itu kan ada dua tuh, dampak positif dan dampak negatif. Berarti itu sudah masuk kepada sila kelima. Ya, terus saya lihat dari tab saja. Ya, tadi ada pertanyaan lagi. Misalnya ada kasus korupsi. Tadi kan pelanggaran sila kedua, tapi kan itu dampaknya lebih sila. Nah, saya ulang lagi ya yang tadi saya katakan korupsi. Jadi soalnya ini tahun 2019 kalau tidak salah, ya. 2018 atau 2019 ya. 2018 kalau tidak salah. Jadi kalimat soalnya seperti ini. Pejabat X ya tertangkap tangan menerima suap dari perusahaan A. Ketika dalam proses tangkap tangan itu diliputlah oleh wartawan, tapi dia dengan rasa tidak bersalah dia tetap senyum. Ya, menunjukkan kayak intisari dari soal itu dia bilang si orang ini tidak ada rasa malu, sehingga dia lebih mengarah ke sila kedua, bukan sila kelima. Ya, seperti itu Sabila. Jadi bukan karena korupsinya, ya, tapi karena sikapnya tadi itu tidak menunjukkan bahwa, ya, tidak menunjukkan terkait mengenai orang-orang yang bermoral. Oke, kalau sila kelima tadi itu identik dengan tujuan negara. Adik-adik itu bisa melihat. Ya, kalau misalkan di sila kelima itu identik dengan tujuan-tujuan bernegara, ya, hak dan kewajiban itu harus dijaga,
tidak boleh kita hidup boros. Jadi nilai-nilai itu lebih mengarah ke tujuan bernegara. Tujuan bernegara itu ada di sila keempat ya. Nah, terus ada yang bertanya lagi, Ditya. Kak, kalau terorisme itu sila ketiga, ya betul. Ini juga yang tahun lalu banyak sekali. Di minggu pertama ini banyak yang sila-sila ya. Di tahun lalu. Jadi terorisme itu kita tidak bisa langsung jawab bahwa itu sila ketiga karena mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Karena saya pernah menemukan soal seperti ini. Di soal dia menyebutkan terorisme, tapi detail soal itu lebih mengarah kepada alasan keagamaan. Nah, kita kembali lagi ke keyword yang saya sudah berikan. Kalau keywordnya dan soalnya itu lebih mengarah kepada alasan keagamaan, berarti jawabannya sila pertama. Tapi kalau misalkan soal kedua nih, misalkan soal kedua itu tetap menyebutkan kata terorisme. Ya, di terorisme itu akhir yang diceritakan terorisme, ya, temanya terorisme. Tapi di soal itu dia mendetailkan berapa korban yang meninggal dan berapa yang luka-luka. Berarti itu adalah sila kedua karena hak hidup itu berada di sila kedua. Nah, kalau di sila ketiga yang mana? Sila ketiga itu berkaitan mengenai temanya sama terorisme, tapi di terorisme itu dia menceritakan bahwa mengancam ya kedaulatan negara. Berarti dia masuk ke sila ketiga. Ya, ya Kadep, ya, tiga ya. Jadi berkembangnya paham radikal di tengah pandemi COVID-19 ini karena Anda lengkap ya soalnya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, belum tentu terorisme itu langsung di sila ketiga, tergantung dari konteks kalimat di soal. Tantangan untuk menentukan sila-sila itu sebenarnya dari konteks kalimatnya. Ya. Terus Reski, kalau mengenai menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Ya, ini kalau tidak salah ada dalam butir-butir Pancasila. Pertanyaannya. Saya sudah tidak hafal lagi butir-butir Pancasila, jadi saya bukakan saja butir-butirnya ya. Jadi dalam butir-butir Pancasila 2, 3, 7 ya, menempatkan manusia menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Ini kalau tidak salah itu ada di sila kedua butir keberapa ya? Ya, butir pertama. Yang ditanyakan Reska Adelia ini bukan sila pertama tapi itu sila kedua. Ya, jadi kalau misalkan ada yang sudah mention pure itu butir-butir, kita tidak bisa beralibi lagi. Karena sudah ada pedomannya, Reski. Kalau kata-kata ini itu ada di sila kedua. Kenapa bukan sila pertama? Ya, itu sudah dituangkan dalam pedoman sehingga kita tidak bisa berspekulasi. Oke? Terus Riki, sebelumnya saya pernah mendapat penjelasan mengenai sila kelima. Untuk sila kelima itu berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan orang banyak atau manusia dengan pemerintah bisa dekat. Nah, kalau misalkan manusia dengan orang banyak, sila kedua juga bisa. Kalau mau pakai keyword itu, jadi menurut saya kurang sepakat kalau mau menggunakan keyword hubungan interaksi antara manusia dengan orang banyak, karena di sila kedua juga diperkenankan untuk melakukan hubungan. Adik-adik bisa baca, mudah-mudahan adik-adik bisa buka butir-butirnya ya. Di sila kedua butir terakhir itu dia bilang bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi kalau kita pakai konteks hubungan antara manusia dengan orang banyak, dan itu pasti sila kelima, menurut saya tidak tepat. Karena butir sila kedua, ya yang nomor 10 itu dia menyampaikan kerjasama dengan bangsa lain. Jadi berarti konteks kalimatnya dia akan ketemu dengan kelompok-kelompok yang banyak. Seperti itu. Terus kalau konteksnya penyerangan 3 tempat agama yang menyebabkan timbulnya banyak korban dengan alasan pelakunya itu berjihad. Ya, Ditya bertanya. Jadi adik-adik semua bisa juga baca kolom chat ya. Jadi saya bacakan dulu supaya kita satu frekuensi. Di sini Ditya bertanya, Kak, kalau konteksnya penyerangan 3 tempat agama, ini kayaknya FR tahun lalu nih, gitu ya.
Jadi 3 tempat agama yang menyebabkan timbulnya banyak korban dengan alasan pelaku itu berjihad. Sebenarnya kalau real soal, ya, Ditya, kebetulan saya dapat real soalnya ya. Bukan soalnya. Jadi kayak FR-nya itu orangnya masih ingat secara utuh. Di soal yang Ditya baca itu, iya betul Ditya. Ya, di soal tahun lalu itu konteks kalimatnya itu lebih mengarah ke sila pertama yang ini. Ya. Karena dia bertanya mengenai jihad, dia menyampaikan terkait mengenai jihad, terus dia mengebomnya itu tempat-tempat agama yang beda dengan agamanya. Jadi dia adalah di sila pertama di tiada. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya pernah sedikit risau ya. Ada pernah, saya tidak perlu sebut nama akun Instagramnya, tapi pernah ada akun Instagram itu yang mengeneraliskan. Jadi kayak, oh kalau misalkan terorisme itu pasti sila ketiga, kalau yang adil itu pasti sila kelima. Padahal tidak seperti itu. Ya, pedoman hidup bermasyarakat pada Pancasila itu tidak dengan satu kata, tapi dia adalah konteks kalimat. Makanya dikatakan sebagai butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila itu tidak ada satu-satu kata loh, itu kalimat. Sehingga nggak bisa dikatakan sudah ada keywordnya, berarti itulah pasti jawabannya. Ya. Terus, nah ini berkesinambungan dengan pertanyaannya Wahid, adil itu masuk sila kedua apa 5? Tergantung konteks kalimatnya Wahid. Karena di sila kedua, ya di sila kedua itu kemanusiaan yang adil. Ada kata-kata adilnya. Nah, di sila kelima juga ada kata-kata adilnya. Jadi kita tidak bisa langsung condong bahwa itu sila kedua atau sila kelima. Jadi lihat lagi konteks kalimatnya. Sila kedua itu lebih kemanusiaan dan sila ketiga itu lebih ke kelima itu lebih mengarah ke sosial. Kalau dibilang sosial tidak juga, Jars, karena di sila kedua ya di sila kedua itu ada yang saya bacakan ya ini nih. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan karena sosial itu juga kemanusiaan. Jadi bukan itu keywordnya. Nah, Hanan menjawab untuk menyelesaikan diskusi kita ini adalah hafal butir-butir. Good. Ya mau tidak mau kita harus memaknai bahwa untuk menjawab kalau ada soal ini kita harus berpedoman. Namanya saya butir-butir, pedoman hidup bermasyarakat. Mau tidak mau teman-teman itu harus menghafal. Cuman FR sampai hari keempat ini katanya sih sudah berhenti tuh yang bertanya sila-sila. Seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu tuh. Apakah kita akan beruntung? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang dirahmati? Mendapat soal yang gampang? Apa perbedaannya adil dari sila kedua dan sila kelima? Kalau saya sih biasanya melihat dari pelakunya. Ya, kalau di sila kedua itu dia adil karena berangkat dari pribadinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau di sila kelima berarti dia adil karena memang ada yang memerintahkan seperti itu. Itu dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua adalah adil pada sila kedua itu berangkat karena kita punya hak asasi manusia. Sedangkan kalau di sila kelima kita adil itu karena kita adalah warga negara Indonesia. Seperti itu Isa. Terjawab? Adik-adikku, kita masuk ke soal ya. Boleh? Sudah ada pertanyaan lagi, Pak? Kita coba masuk ke soal. Okay. Nomor 1 dulu ya. Kira-kira dia sila keberapa? Yang nomor 1. Oke. Ada yang jawab 3, ada jawab 3. Oke, hati-hati ya. Hati-hati, dan hati-hati. Ada yang jawab, silakan.
Oke. Ada lagi yang mau menjawab? 4. Oke. Kita kelihatan ya? Ya, kelihatan ya. Ya, jadi kalau misalkan adik-adik itu mau teknik membaca cepat, biasanya risikonya adik-adik kelihatan ya layar saya atau tidak? Tuh. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Jadi kalau misalkan adik-adik lihat di sini, kalau misalkan bacanya cuma kalimat di atas, ya, di sini ada kata-kata perkusi, pengerusakan, penjarahan, pasti jawabannya sila ketiga. Kalau adik-adik hanya berhenti di bacanya cuma sampai di situ. Tapi ternyata di soal itu yang ditanyakan adalah penyampaian suara publik di muka umum. Jadi yang ditanyakan adalah penyampaian suara publik. Jawabannya adalah sila keempat, karena di sila keempat itu mengarah kepada bahwa setiap orang itu berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Ingat, kalau menyuarakan pendapat itu bersinggungan dengan musyawarah. Makanya kalau pemilu itu pasti sila keempat. Ya? Aman ya? Ada pertanyaan? Ya. Adil, kalau kenapa bukan sila kedua? Ini berbicara mengenai sudahnya skopnya negara nih. Ya, dia kompleksnya lebih luas sehingga bukan sila kedua. Oke? Tidak ada lagi pertanyaan toh? Ya, tidak ada. Kita lanjut lagi. Ini untuk soal Pancasila. Saya kasih 3 nomor saja, nah. Oke. Silakan dibaca. Soal yang tampil di sini adalah FR tahun lalu ya. Saya pakai FR tahun lalu. Karena kalau tahun ini kayaknya enggak. Oke, kita jawab ya. Ini gampang ya. Bukan terkait mengenai main hakim sendiri, tapi yang di konteks kalimatnya itu berhubungan dengan main hakim sendiri. Tapi ini sudah diperjelas di sini bahwa dia sebenarnya melanggar hak asasi manusia, ya, di mana dia menangkapnya dengan kondisi seperti ini, sehingga yang dilanggar adalah sila kedua. Oke, gampang ya. Pokoknya kalau ada soal-soal yang bertanya mengenai sila-sila, soal bonus sih menurut saya. Nomor 3. Dua. Kenapa bisa 2? Yuk. Ya, kita jawab saja ya. Yang menjawab sila ketiga, silakan baca-baca lagi butir-butir Pancasilanya ya. Nomor ini adalah butir Pancasila sila kedua. Ya. Ya, ini jebakan nih, ya. Jadi adik-adik mau enggak mau memang harus menghafal nih, ya. Di nomor 3 ini adalah butir Pancasila sila kedua, butir ke-9. Satu lagi nah. Saya mau kasih tunjuk. Yang ada ya, nomor 6 lah. Silakan jawab nomor 6.
Ya, 2. Ya. Oke, jadi jawabannya ada 2. Gampang, Maya. Saya tidak mau terlalu detail menjelaskan mengenai Pancasila karena menurut saya ini soal yang paling gampang. Kalau misalnya kita lihat penalaran, ini yang paling gampang menurut saya. Ini itu wajib benar. Saya akan menjelaskan masuk ke soal ya. Jarang banget. Di hari pertama ada FR yang berhubungan dengan sila-sila. Tapi di hari keempat sudah hilang. Ya, ada. Ya. Kita masuk ke Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi ini yang lumayan banyak juga FR. Ya. Ya. Jadi ada beberapa soal berhubungan dengan Undang-Undang Dasar yang nge-mention pasal tersebut. Jadi dia sebenarnya tidak bertanya apa isi pasal tersebut karena FR yang beredar sampai hari ini tuh tidak ada yang bilang hafal ya pasal-pasal itu, enggak ada. Tapi di FR itu disampaikan seperti ini. Mereka itu meminta alasan kenapa diamandemen atau wujud implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari pasal tersebut. Jadi hanya ada 2 tuh yang ditanyakan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya kalau dibilang harus dihafal enggak, tapi kalau misalkan masih lama ujiannya, kalau bisa 5 atau 6 kali dibaca Undang-Undang Dasar dari pasal 1 sampai pasal 36 lah. Anda baca-baca baik-baik terus pas habis. Kalau masih punya banyak waktu. Tapi kalau tidak, saya sudah tuliskan tipsnya. Jadi kalau misalkan dia mention pasalnya, terus dia jabarkan mengenai isi klausul pasalnya, terus yang ditanyakan adalah kenapa akhirnya diamandemen. Ya, saya sudah memberikan keyword. Jadi alasan amandemen mau itu 1 sampai ke 4 itu sebenarnya alasan secara generalnya itu ada beberapa hal. Yang paling pertama adalah mengembalikan posisi Undang-Undang Dasar berderajat tinggi. Jadi dulu Undang-Undang Dasar itu hanya sebagai hak politik. Itu di era-era di mana presiden itu bisa dipilih setiap tahunnya. Ya, jadi presiden dulu itu sepanjang masa di masa itu di mana posisi undang-undang itu akhirnya tidak dianggap sebagai punya derajat yang tinggi. Terus yang kedua alasannya adalah menjiwai konstitusionalisme. Artinya kenapa? Dalam konstitusionalisme itu disampaikan, itu mentionnya di perjanjian luhur nih. Konstitusi itu menyampaikan bahwa ya itu harusnya mengedepankan rakyat. Tapi ternyata era-era sebelum amandemen itu ternyata hanya segelintir orang yang dikedepankan. Terus yang berhubungan dengan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, ya betul. Dulu itu hanya orang-orang terdekat yang akan bisa masuk dari pemerintah dulu sebelum amandemen. Terus negara berdasar atas hukum dan keadilan sosial. Nah dulu itu ya siapa punya uang ya dia yang akan sejahtera. Nah, akhirnya dengan alasan-alasan secara umum ini di amandemen lah. Jadi adik-adik bisa mengingat ini untuk mengeliminasi pilihan-pilihannya. Nah, saya juga membagi menjadi 3 alasan ya yang biasanya menjadi jawaban. Jadi FR yang saya temukan dari tahun lalu, jawaban itu mengarah ke 3 jawaban ini yang warna merah ya. Yang paling pertama adalah membangun sistem politik yang memberi kekuasaan sangat besar kepada presiden. Jadi dulu sebelum amandemen pertama, presiden itu punya hak yang sangat luas. Ya, sangat luas. Jadi dia yang ada di eksekutif, dia juga bisa masuk di legislatif. Nah, alasan yang kedua adalah lembaga legislatif itu hanya atribut, betul. Jadi DPR itu hanya sebuah atribut. Kenapa? Karena DPR itu kan dia punya hak legislasi ya untuk membuat undang-undang. Ternyata sebelum amandemen presidenlah yang punya hak untuk mengusulkan undang-undang itu sendiri. Jadi dulu katanya DPR itu hanya fungsinya sebagai pengesah undang-undang.
Dan yang terakhir adalah keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi di sini Undang-Undang Dasar atau konstitusi di semua negara yang ada di dunia, tujuan konstitusi sebenarnya untuk membatasi kekuasaan. Tapi ternyata Undang-Undang Dasar ya sebelum amandemen itu ternyata tidak memberikan pembagian kekuasaan. Sehingga alasan-alasan amandemen akhirnya diberikan dengan tujuan untuk memberikan pembatasan pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, eksekutif dan legislatif, yudikatif ini saya tidak perlu jelaskan lagi ya, ada yang sudah tahu. Kalau legislatif, ya, kalau legislatif berarti itu DPR, kalau eksekutif itu presiden, kalau yudikatif itu ada dua, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ini simpelnya. Ya, tapi tidak ada yang bertanya mengenai fungsinya. Apa fungsinya DPR? Enggak. Tapi yang ditanyakan itu lebih banyak kenapa akhirnya dia punya fungsi itu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, ya kalau misalnya ada pertanyaan kenapa akhirnya fungsi legislatif itu diserahkan kepada DPR dan mendapatkan persetujuan oleh presiden. Yang ditanyakan biasanya seperti itu. Nah, adik-adik itu bisa menjawab dengan jawaban atau alasan yang ada saya berikan seperti itu. Ini berdasarkan EVER ya, jadi pilihan-pilihannya sebenarnya mengarah kepada alasan seperti itu. Jadi adik-adik bisa resapi terkait mengenai keyword yang saya sudah tampilkan di layar. Oke, nah sedangkan pada jenis soal yang kedua yang mengenai implementasi pasal dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya gampang ya, dibandingkan dengan alasan pasal tersebut di amandemen. Kalau ditanya mengenai implementasi pasal dalam kehidupan sehari-hari, tinggal kita baca aturannya, apalagi di EVER bilang aturan atau klausulnya itu disampaikan, berarti enak dong untuk menentukan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan tampilkan soalnya. Ya, tampilkan soalnya, jadi adik-adik bisa langsung action ya. Oke. Oke. Kita masuk ke soal pertama. Ya, silakan dijawab nomor 5. Oke, mayoritas jawabannya alfa dan error. Oke, kita kembali ke soal. Jadi yang ditanyakan itu adalah makna bebas dan mandiri. Ya, kita lihat tidak ada intervensi dari lembaga tinggi negara sehingga BPK dapat menjalankan fungsinya secara mutlak. Ingat,
Setelah amandemen tidak ada lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi secara mutlak. Ya. Sehingga bukan jawabannya. Oke. Aman ya? Ya, jadi bukan jawabannya alfa. Kita ke error. BPK dalam menjalankan tugasnya tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu pihak. Ya, berarti dia mewujudkan mandiri. Sikap dan perilaku BPK mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Di pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Dia tidak mengarah ke bebas mandirinya nih. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR dan DPD sesuai dengan kewenangannya. Ini dia tidak mencerminkan makna mandirinya. Oke, jadi dia tidak mencerminkan mandirinya. B. Dapat menjadi lembaga negara yang menghasilkan kesimpulan yang benar, objektif, dan kritis. Kalau dia bebas, dia berhak untuk benar. Kalau dia mandiri, dia berhak untuk berpikir kritis. Jadi jawabannya adalah berapa? Ya. Jadi kenapa bukan alfa? Tadi kita sudah jawab. Alfa itu dia menyampaikan kata mutlak. Padahal setelah amandemen, semua lembaga negara yang ada di Indonesia tidak ada lagi yang memiliki fungsi mutlak. Tapi dia menerapkan prinsip check and balances. Nah, pada option error, benar sih, benar. Tapi dia hanya mewujudkan pada makna kata mandiri. Padahal yang ditanyakan adalah bebas dan ya, mohon maaf ya. Ini adalah pembunuhan massal yang kedua. Kita lanjut. Oke, saya kasih kecil dulu sedikit. Katanya sih ada soal-soal seperti ini. Lanjut ke nomor 6. Silakan dijawab nomor 6. Oke, pelan-pelan saja dibacanya. Sudah mulai ada yang jawab. Bravo, Delta, Charlie, Alpha, Bravo, Echo, Charlie, Bravo, sure. Ya adik semua. Kayaknya karena sudah malam ya, akhirnya ngantuk. Kayaknya jilid ketiga nih.
Yo. Yo. Oke. Kita sepakati bahwa ini adalah pembantaian jilid ketiga. Ada deh semua dilihat ini kan. Dilihat tuh. Jangan sampai tidak dilihat. Lihat, Kak. Lihat ya. Yang bukan menjadi dasar. Yang bukan menjadi dasar pemikiran melatar belakangi perlunya dilakukan amandemen. Yang bukan menjadi dasar itu the only one. Itu adalah sebelum amandemen sampai sekarang untuk memutuskan itu harus menggunakan suara terbanyak. Ya, cuma satu tuh. Ya, tadi satu orang saja yang jawabannya benar. Ya, siapa tadi? Ya, Jars. Ya, the only one. Mungkin ngantuk ya. Ya kan bilangnya bukan menjadi dasar pemikiran, berarti yang tidak diamandemen. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ini berarti yang tidak diamandemen. Ya, yang tidak diamandemen itu ya segala putusan dari dulu sampai sekarang mah kalau mau memutuskan ya tetap harus suara terbanyak. Oke. Saya akan masuk ke soal titipan. Jadi itu tadi sekilas ya, sekilas soal yang menurut saya hampir mirip dengan FR-FR yang ada di Telegram maupun dari bisik-bisik tetangganya soal TWK Cerdas. Nah, sekarang saya mau menampilkan soal titipan. Kalau saya tidak tampilkan nanti saya dapat somasi lagi ya. Oke, jadi admin tadi sore itu mengirimkan saya soal titipan. Ada yang bilang ini ambil dari buku, ada yang bilang ini FR, tapi jangan ribut-ribut katanya. Jadi saya mau tampilkan dulu yang ini titipan soal inilah yang nomor 8 sama nomor 9 ini. Ini yang paling banyak. Silakan dijawab nomor 8. Saya belum tampilkan ya. Sorry. Sorry. Oke. Ya. Silakan dijawab nomor 8. Menurut saya nomor 8 ini soal bonus. Charlie, Delta, Naswa ini Delta tapi ada tanda tanya. Ragu-ragu berarti ya. Delta, error, nah butuh juga nih. Error. Sabar. Error. Sure. Saya tarik lagi perkataan saya ya. Bilang ini soal gampang. Ini ada yang bilang nih, Elizabeth, berapa sama error nih sama. Mohon maaf ya, karena ini FR titipan, jadi saya tidak mengubah apapun dari FR tersebut. Jadi saya pure ambil dari FR, terus saya kasih masuk di pilihan ini. Ya, jadi saya tidak mengubah apapun.
Oke, kita jawab ya supaya tidak terlalu lama. Dia bilang begini, dari pernyataan ini menunjukkan bahwa presiden, pernyataannya dalam hal apa? Ternyata, iya, dibagikan insya Allah. Jadi pernyataan yang menunjukkan bahwa presiden kenapa? Ternyata presiden itu ya meminta pertimbangan. Si meminta pertimbangan itu adalah sila. Jadi jawabannya adalah ya. Seperti itu. Jadi ya begitu saja jawabannya sih, simpel. Jadi jangan berpikirannya terlalu jauh. Soal penalaran sebenarnya itu gampang. Karena yang ditanyakan apa yang ada di soal, ya lihat nih, ternyata dia melakukan pertimbangan, meminta pertimbangan Mahkamah Agung dengan alasan apa? Kan yang ditanyakan alasannya ya. Jawabannya delta. Jadi roh dari dulu kan begini, ya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Sebelum di amandemen, pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi itu adalah hak prerogatif dari presiden. Tapi akhirnya diubah di amandemen, seluruh ya pemberian ya seluruh hak prerogatif itu harus mendapatkan pertimbangan dari lembaga negara lainnya untuk check and balance. Nah, pertimbangan itu tentunya bertujuan dengan alasan penerapan sila keempat. Jawabannya adalah ya. Oke. Terus ini lagi nih, ini titipan. Sorry. Ya, nomor 9, silakan jawab. Ya, ini nomor 9 sebenarnya sudah pernah dibahas sama Instagramnya soal TWK CPNS. Ya, jadi saya tidak usah menunggu terlalu lama. Ya, dalam jadi begini sih sebenarnya adik-adik semua, karena dia bilangnya pasal 28. Adik-adik ingat saja ya. Jadi saya itu biasanya kalau mau simpel kasih ingat caranya untuk menghafal, saya selalu bilang seperti ini. Pasal 1 itu berbicara mengenai negara. Pasal 2 sampai pasal 24 dia berbicara mengenai tata pemerintahan. Ya, terus masuk pasal 25 itu wilayah. Terus masuk 26 sampai 28 itu hak asasi manusia. Terus nanti masuk 29 kalau misalkan manusia ketika rakyat itu sudah ada hak asasi manusianya, dikasihlah agama dulu. Ya, terus dia sudah dikasih hak nih. Oh, kasih dulu kewajiban. Ya, bela negara. Gitu. Saya sih simpelnya ingatnya seperti itu ya. Terus di pasal 31 ya 32, 33 sampai 34 itu berkaitan kembali lagi kepada hak asasi manusia, tapi lebih condong mengarah kepada sila ke-5-nya. Jadi upaya pemerintah untuk mewujudkannya. 26 sampai 28. Sorry ya, ini tulisannya memang cakar ayam ya. Jadi 31 sampai 34 itu kembali lagi hak, tapi hak itu diberikan oleh negara. Jadi sudah diakui oleh negara. 31 pendidikan, 31 32 pendidikan dan kebudayaan, 33 itu perekonomian. Ya 35. Nah, ini paling enak nih. 35, 36 identitas. Sudah deh. Minimal teman-teman berbekal dengan
mapping pasal tersebut, teman-teman akan lebih enak. Karena yang ditanya 28, ya tentunya yang ditanyakan mengenai hak asasi manusia. Ya sudah, jawabannya adalah delta. Simple. Kalau ditanya mengenai soal-soal penalaran dan mention ke pasalnya. Ya, report, soal, PowerPoint akan diberikan di grup. Dermawan ya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. 2 nomor lagi. Iya, betul. Ya, jadi saya ulang ya, Hanan tadi mau make sure. Jadi saat itu berbicara mengenai konsep negara kita seperti apa, 2 sampai 24 itu berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Jadi ada lembaga negaranya, ada pemerintah daerahnya, semua seperti itu. Terus masuklah di 25, kalau ada pemerintahnya berarti ada wilayahnya, 25 wilayah, 26 rakyatnya. 26, 27, 28 rakyat. Diberikanlah pengakuan terhadap rakyatnya dan hak asasi manusianya. 29 setelah ada hak asasi manusia ditekankan lagi berhubungan dengan agamanya. Kenapa bisa? Karena sila pertama berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. 30 sudah ada dikasih hak, ya belalah negara. Ya, dikasihlah 30. 31, 32 berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan, 33, 34 perekonomian. Ya. 35, 36 adalah identitas. Simple. Nah, yang ditanyakan 28, ya 28 berhubungan dengan manusia, hak asasi manusia. Ya sudah, jawabannya adalah delta. Ya. Oke. Aman? Ada pertanyaan sampai detik ini? Saya mau share lagi. Ya. Jadi begini, 31 sampai 34 itu sebenarnya adalah implementasi dari sila kelima, sila keempat dan sila kelima. Seperti itu. Jadi kan kalau kalau pasal 26 sampai 28 itu adalah tanpa ada negara melekatlah asasi manusia pada tubuh kita ketika kita lahir. Tapi pasal 31 sampai 34 bisa hadir karena ada negara di dalamnya. Maka itu adalah implementasi dari sila keempat dan sila kelima. Oke, 2 nomor lagi, sedikit lagi. Saya berkenan menambah sedikit. Mana ya tadi itu? Nah ini 2 nomor. Ini tadi lumayan. Nanti saya tidak bahas. Kasihan juga sih kalau saya tidak bahas. Katanya hari ini muncul katanya banyak pasal-pasal, Kak. Tolong dibahas. Ya, silakan dijawab dulu nomor 11. Belum ya? Nomor 11.
Simple ya. Soal nomor 11 ini menurut saya simpel. Tidak neko-neko. Ya, jadi jawabannya juga harusnya teman-teman juga simpel. Saya takutnya seperti ini. Adik-adik itu mindsetnya akhirnya terbawa dari statement orang yang sudah ujian. Soal penarian itu sulit. Tapi menurut saya ketika saya sudah dikasih FR-nya, menurut saya sih tidak sulit. Tapi mungkin adik-adik tidak tenang. Ya, dan tidak teliti menjawabnya. Ya, jawabannya saya jawab ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah menjunjung hukum dalam lingkungan bermasyarakat kecuali. Yang kecuali itu adalah kantor. Jadi jawabannya adalah yang lainnya bermasyarakat. Ya. Simpel saja. Ya, nomor 11 ini tidak sulit-sulit amat. Ya. Satu lagi ya. Oke, nomor 12. Pak Hanan mah. Ya. Si Titik juga nggak lihat kecuali. Ya. Dilihatlah. Ya, pelan-pelan. Makanya ya mungkin pengaruh malam ya. Nuansa malam ini membawa kita terlelap, tapi mudah-mudahan saat ujian teman-teman bisa konsentrasi. Yang mana, Daniel? Dindaku, nanyanya nomor berapa tadi? Nomor 11 atau nomor 12? Nomor 12 ya. Ya, yang nomor 11. Ya, kita kembali dulu ya. Dan ini udah bilang Bang. Jawabannya Daniel tadi yang nomor 11. Berapa deh? Karena dia sampaikan kalau di areanya itu area masyarakat. Sedangkan yang berapa itu area kantor. Error itu masyarakat. Kan menjaga lingkungan. Oke, nomor 12 silakan. Ya, himbauan itu hukum. Membayar pajak itu bukan negara. Jadi kita sebagai masyarakat yang taat pada aturan. Oke, saya kembali lagi sedikit ya. Karena ada pertanyaan. Ya, karena di sini makna menjunjung hukum. Jadi mau tidak mau tetap ada mention ke aturannya. Ya, jadi membayar pajak ya tentunya ada aturannya. Makanya jawabannya bukan membayar pajak. Oke, nomor 12 sudah ada yang jawab, Charlie. Oke, yang lain. Ngantuk nih kayaknya. Ya, kemarin saya sudah jelaskan, Neville, bahwa dalam FR yang saya lihat itu area yang dipertanyakan itu ada area sekolah dan kantor. Jadi saya bagi kemarin bahwa area itu ada area internasional, terus di bawahnya, di dalamnya itu ada area bangsa dan negara, terus ada area masyarakat, di dalam masyarakat itu ada area sekolah dan area kantor. Di dalamnya lagi itu adalah area keluarga, di dalamnya adalah pribadi. Jadi lingkungan kantor itu sebenarnya dia lebih spesifik mengarah ke kantor. Sedangkan kalau masyarakat itu kehidupan kita bermasyarakat.
Oke, jadi nomor 12. Ya, kita kembali ke nomor 12 ya. Makna hak secara kolektif. Ya. Apa yang dimaksudkan? Dia bilang seperti ini pasalnya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak kolektifnya. Apa yang dimaksud dengan hak kolektif? Hak yang kita miliki nih. Ya. Yang orang-orang juga itu mau seperti itu. Jadi biasanya diperjuangkan bareng-bareng, misalkan pendidikan, ya mendapatkan seperti hiburan, kebudayaan, itu hak-hak kolektif tuh berdasarkan pasal 28C. Di ayat 1 itu dia sudah jelaskan mengenai hak kolektif itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman semua kan sebenarnya jawabannya benar semua. Tapi kalau misalkan teman-teman teliti di Charlie ini, dia malah tidak taat pada aturan. Nah, jadi di Charlie ini malah dia tidak taat pada aturan, sehingga jawabannya adalah Charlie. Ya, jadi jawabannya adalah Charlie. Karena kalau alfa sampai error sebenarnya jawabannya benar. Kita berhak untuk pendidikan, penulis itu berhak untuk mendapatkan royalti. Ya, jadi yang ditanyakan adalah yang melanggar sahara. Ya, SNI. Maksudnya itu harus SNI. Ya, oke, ada pertanyaan? Saya sudah mendeskripsikan secara garis besar mengenai FR yang beredar dan titipan teman-teman semua, adik-adik semua. Ada pertanyaan sampai detik ini? Tidak ada? Oke, ini Pak, hari ini kan ada beberapa soal yang belum dijawab. Kemudian juga ada beberapa, apakah nanti dikasih? No. Saya menganggap memberikan soal tanpa adanya kunci jawaban itu fatal. Memberikan jawaban dan kunci jawaban tanpa keterangan itu fatal. Jadi saya tidak akan memberikan soal dan kunci jawabannya yang saya tidak bahas. Dan tadi itu saya sudah sampaikan ke admin dan admin bilang, Kak, boleh enggak itu nanti yang akan dimasukkan ke akun Instagram dan YouTube? Bilang boleh. Jadi nanti semua soal-soal yang tidak dibahas itu nanti akan ditampilkan di Instagram dan di YouTube. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, nanti grup juga akan kita buka. Jadi grup itu kami kunci, tujuannya supaya informasi dari panitia itu tidak simpang siur, sehingga kami kunci. Nah, tapi setelah sesi ini berakhir, berarti grup itu akan kami buka setelah PPT dari saya, soal dari saya, report dari panitia itu sudah diupload di grup, maka grup itu akan dibuka dan adik-adik diperkenankan untuk mau stay boleh, mau left dari grup itu juga boleh. Kalau mau jadikan ajang untuk berdiskusi di grup itu juga boleh. Recordnya jangan lama-lama begini. Iya, nanti saya sampaikan ke adminnya karena downloadnya itu lama karena ini butuh waktu yang lama untuk download ya. Jadi kalau dibilang lama-lama kita lihat ya. Jadi sekali lagi saya ulang, di grup itu nanti akan dibuka setelah dibagikan PPT soal report ya. Nanti grup akan dibuka, teman-teman terserah memilih mau stay atau tidak. Teman-teman boleh jadikan ajang diskusi di dalam, dan kalau misalnya ada pertanyaan dan adminnya lihat, ya kalau teman-teman mau mention, nanti dari saya dan tentor-tentor lainnya di Pandrita akan menjawab kalau misalkan ada limpahan soal dari admin. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Ini sudah jam 9. Ya, sama-sama Kak Dek. Ya, saya rasa cukup dan ada semua. Saya sebelum saya tutup, saya sampaikan sekali lagi bahwa PWK penalaran itu bukan monster. Sebenarnya ada itu bisa menjawab dengan tenang. Kalau ada itu bisa tenang, bisa teliti menjawab, sebenarnya itu sudah ada jawabannya. Ya, ya. Pembantainya cukup di sini saja ya. Nanti kalau
BKN jawabnya semua. Sarah katanya 150. Amin. Yang penting jangan lewat 155 ya. Cukup 150 saja. Jangan lebih-lebih dari 150. Ya, saya rasa cukup. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Makasih, Kak.